Thank you. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Ben Barka. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik atau isu yang katanya sebenarnya anak muda sudah cukup peduli. Tapi nyatanya obrolan ini tidak pernah terjadi di warung-warung kopi, tidak pernah menjadi bahasan sehari-hari. Karena dianggap sebagai isu yang cukup serius, bermuatan yang berat, dan bahkan beberapa menganggap ini adalah isu elitis. Isu tersebut adalah tentang krisis iklim dan saya akan berbagi bagaimana saya berkenalan dengan krisis iklim dan apa solusi untuk kita mengurangi dampak dari krisis iklim berdasarkan science and logic. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada TEDx Sampurna University sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ide saya. Jadi pertama kali saya berkenalan dengan krisis iklim itu sesimpel dari Instastory teman saya. Jadi teman-teman mungkin yang tinggal di Jakarta ingat pada tahun 2020 awal kita semua merasakan banjir yang cukup besar dan di situ terjadi kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani banjir, ada yang bilang ini adalah kurang mumpuninya fasilitas drainase yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan sebagainya. Tapi yang menarik, ada sebuah instastory dari teman saya. Dia mengatakan dalam instastory tersebut adalah banjir Jakarta ini akan terus terjadi dan akan semakin besar lagi setiap tahunnya. Karena ini bukan isu politik. Banjir Jakarta ini terjadi karena krisis iklim yang akan terjadi semakin parah apabila kita hanya diam dan menjalankan bisnis as usual atau berjalan seperti biasa. Di sini saya berpikir, oh ternyata ada yang lebih besar dari hal-hal teknis. Di sini saya berpikir apa itu krisis iklim dan saya coba mencari tahu tentang itu. Akhirnya saya mencari beberapa seminar, talk show, workshop, dan membaca beberapa buku untuk mencari tahu tentang apa itu krisis iklim. Nah, untuk para milenial dan generasi Z seperti saya, mungkin di bangku sekolah dasar atau di bangku sekolah menengah pertama, kita semua sudah dikenalkan dengan yang namanya pemanasan global atau global warming. Di situ dijelaskan dengan simpelnya, bumi kita mengalami kenaikan suhu, sehingga akibat dari efek gas rumah kaca, sehingga akibat yang paling simpel yang dijelaskan adalah naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub utara. Lalu sering berjalannya waktu sejak ditekannya Paris Agreement atau perjanjian Paris, kita mengenal yang namanya perubahan iklim. Dan mulai di tahun 2019 atau 2020 awal sampai hari ini, isu ini menjadi lebih serius. Istilah ini digunakan istilah krisis iklim. Kenapa dikatakan krisis? Karena memang kita sedang berada dalam kondisi kritis. Bahkan para saintis mengatakan ini adalah catastrophe for humanity. Nah, di sini saya ingin berbagi kenapa sebenarnya krisis iklim itu menjadi penting. Teman-teman perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya krisis iklim itu bukan hanya tentang bencana ekologis, bukan hanya kerusakan lingkungan hidup, krisis iklim bukan hanya tentang isu lingkungan hidup saja. Tapi krisis iklim itu adalah isu kehidupan manusia. Kenapa? Kita ambil contoh, manusia memiliki 3 kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan. Kita ambil pangan. Mengapa krisis iklim bisa menjadi trigger awal untuk terjadinya krisis pangan? Krisis iklim akan menyebabkan salah duanya bencana besar, yaitu banjir ekstrim atau kekeringan ekstrim. Ketika 2 bencana ini terjadi, maka akan terjadi gagal panen. Ketika gagal panen terjadi, lumbung pangan kita akan menipis. Ketika lumbung pangan kita menipis, otomatis sifat dasar manusia ingin memiliki sesuatu yang lebih, ingin mendapatkan sesuatu yang aman dan nyaman untuk dirinya sendiri. Otomatis akan ada cara-cara untuk memonopoli dari kebutuhan yang tipis itu, sedangkan kita ini manusia yang cukup banyak. Dan akhirnya karena itu terjadi sebuah konflik sosial memicu yang namanya perang saudara. Perang saudara ini terjadi, ada pihak-pihak yang tidak ingin terlibat dan ingin hidup aman dan nyaman. Akhirnya dia mencari suaka ke negara lain. Ketika dia berpindah negara, ini menjadi isu geopolitik. Ini menjadi isu keamanan global. Tidak semua negara ingin menerima imigran-imigran dari luar negeri yang negaranya mungkin pada saat itu sedang perang saudara. Karena mungkin negara tersebut juga sedang terjadi krisis pangan yang sama. Jadi perlu dicamkan bahwa sebenarnya krisis iklim kita bukan hanya berbicara tentang lingkungan hidup. Tapi ketika berbicara krisis iklim, kita berbicara tentang aspek-aspek seluruh kehidupan kita yang sedang terancam hari ini. Beberapa hari yang lalu dalam speech-nya
Presiden kita Bapak Joko Widodo juga sudah menyatakan, hari ini yang ditakuti dunia itu bukan lagi perang antar negara. Kita tidak lagi takut tentang akan terjadinya perang dunia ketiga. Tapi yang lebih ditakutkan oleh seluruh dunia saat ini adalah tentang perubahan iklim. Kenapa? Karena tadi perubahan iklim ini akan menjadi isu yang sangat krusial dan seharusnya memiliki urgensi yang paling tinggi untuk dibahas baik itu di grassroots maupun di tingkat pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Lalu apa solusinya? Bagaimana kita bisa membantu untuk mengurangi dampak dari krisis iklim ini? Salah satu cara yang bisa kita lakukan, mungkin sudah teman-teman lakukan juga hari ini. Ada yang namanya beberapa individual change, seperti teman-teman mungkin sudah tidak menggunakan botol mineral plastik, sudah mulai membuat tumbler, sudah tidak lagi menggunakan kantong belanja berbahan plastik, membawa kantong belanja sendiri, sudah menggunakan transportasi umum. Tapi teman-teman percaya tidak percaya itu tidak cukup. Karena nyatanya 71% emisi global itu hanya dihasilkan oleh 100 perusahaan di dunia. Jadi kita tidak heran kenapa kita sudah mengalami pandemi COVID-19 dari 2020 sampai 2022 bahkan hari ini walaupun sudah membaik. Kenapa suhu bumi tidak menurun? Jalannya tetap landai. Karena itu tadi, ketika kita lockdown, kita semua di rumah, kita hanya mengurangi 29% emisi di dunia. Jadi itu tidak cukup teman-teman. Apa caranya? Jadi saya percaya perubahan itu terjadi dua cara. Ada individual change, ada systemic change. Dan keduanya ini harus berjalan secara paralel bersamaan. Nah, systemic change yang bisa kita dorong adalah dengan mendorong pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim. Kenapa ini menjadi penting? Kita belajar dari pandemi COVID-19 teman-teman. Ketika dunia diserang oleh suatu wabah pandemi, akhirnya pemerintah menyatakan kita semua harus lockdown. Kita semua yang tadinya harus berinteraksi secara langsung, kita semua yang harus bekerja secara tatap muka, kita harus bersekolah tatap muka, akhirnya kita harus di rumah masing-masing untuk menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing orang. Nah, ini kan artinya ada perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah dunia sehingga masyarakatnya pun berubah behaviornya gitu loh. Nah, inilah yang bisa kita terapkan pada krisis iklim. Ketika pemerintah sudah mendeklarasikan darurat iklim, artinya kita semua harus sadar bahwa kita sedang berada dalam kondisi darurat. Dan ketika kita sudah berada dalam kondisi darurat, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pun akan mengarah kepada kebijakan yang pro iklim. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana cara kita untuk belajar atau mendorong pemerintah sekaligus kita berubah? Yang pertama teman-teman, perlu digarisbawahi untuk mendorong pemerintah mendeklarasikan darurat iklim, tidak perlu teman-teman aksi demonstrasi ke jalan. Karena saya yakin bagi generasi Z saat ini aksi-aksi konvensional seperti turun ke jalan itu kayaknya udah nggak zaman ya. Kita lebih suka aksi-aksi yang lebih kreatif, pendekatannya non-violence direct action. Kita lebih suka berkampanye di sosial media karena mungkin itu adalah hal paling simpel yang bisa kita miliki. Tapi percaya tidak percaya teman-teman, sekedar Instastory itu bisa merubah pemikiran banyak orang. Bayangkan teman-teman mungkin followersnya ratusan, ribuan di sini, satu orang ngepost Instastory itu akan menginfluence banyak orang lagi. Dan apa hasilnya? Saya sendiri. Saya mengenal krisis iklim dan bagaimana saya berusaha untuk mengurangi dampak dari krisis iklim ini baik secara individual maupun merubah sistem itu sendiri karena cuma hanya dari Instastory. Jadi jangan pernah meremehkan teman-teman kekuatan dari kampanye melalui media sosial. Nah biasanya di akhir talk saya sempat nonton juga kan beberapa TEDx talk gitu ya, di seluruh dunia maupun di Indonesia. Di akhir dari sesinya itu seorang pembicara akan membicarakan tentang hope. Mereka akan membicarakan apa harapannya dia terhadap penonton yang saat ini menyaksikan talknya dia. Tapi hari ini saya tidak akan melakukan itu. Karena saya tidak ingin hanya teman-teman ini berharap. I don't want you to be hopeful. Saya ingin teman-teman hari ini bertindak, take action bersama-sama. Kenapa teman-teman? Karena sebuah teori sejarah mengatakan untuk menggulingkan pemerintahan yang diktator saja, kita tidak perlu 100% orang untuk turun ke jalan. Kita hanya perlu 3,5% dari sebuah populasi untuk berjalan bersama, bergerak bersama, menentukan arah pemerintahan yang kita inginkan. Dan ini terjadi teman-teman. Gerakan Fridays for Future, Greta Thunberg,
gerakan Mahatma Gandhi dalam memerdekakan India, Martin Luther King, itu semua menggunakan teori itu. Mereka tidak perlu seluruh masyarakat turun ke jalan. Mereka hanya perlu 3,5%. Jadi teman-teman, hari ini saya minta teman-teman, mari kita bersama-sama. Ini Indonesia, dasar negara ada Pancasila. Pancasila itu intinya dari kelima sila itu adalah gotong royong. Kita bisa merdeka dari belenggu penjajahan selama 3,5 abad, itu adalah dengan gotong royong. Jadi hari ini teman-teman, jika kita anak mudanya, yang hari ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, angkatan kerjanya lebih produktif, anak mudanya lebih banyak. Jika kita aktif bersuara untuk kemaslahatan kita semua, kita aktif bersuara untuk kehidupan kita sendiri. Jadi kita nggak bisa lagi berbicara krisis iklim ini akan datang. Ini sudah terjadi. Dan ketika kita bertindak sekarang, kita bukan bertindak untuk anak cucu kita, tapi kita bertindak untuk diri kita saat ini. Jadi mari teman-teman kita bertindak bersama, kita suarakan bersama, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Thank you.